kita dari kelompok 10 akan melakukan sebuah proyek kebangsaan yang bertemakan klinik sholat di Pondok Pesantren Darussalam. Saya sendiri Tony Siaparangdayani Aidina Putri dengan NIM 434231019. Saya Satrio Utomo dengan NIM 1422313003. Saya Diara Olivia Putri dengan NIM 4142310004. Saya Najwa Rifa Azhara dengan NIM 1922311139. Saya Alfasya Muhammad dengan NIM 183231072. Saya Sutardia NIM 434231073. Jadi ini adalah beberapa alasan mengapa kita ingin menerapkan klinik sholat di Pondok Pesantren Darussalam. Itu karena para santri yang masih asyik menggunakan gadget pada saat azan dikumandangkan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang apa itu klinik sholat, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi klinik sholat. Jadi, klinik sholat adalah proyek yang akan kami lakukan di Pondok Pesantren Darussalam yang gunanya untuk menertibkan waktu sholat para santri. Jadi sebelum itu kita harus tahu sistem klinik sholat itu seperti apa. Nah, dikarenakan santri yang tinggal di pesantren Darussalam ini cenderung mungkin sudah mengenal tata cara sholat, termasuk gerakan, bacaan doa, dan sikap yang tepat. Dikarenakan santri di pondok pesantren ini dominan ditempati oleh anak-anak mahasiswa, jadi mereka sudah mengetahui dasar-dasar sholat. Nah, yang kedua, jika ada yang belum paham dengan tata cara sholat, maka santri tersebut akan diberikan penjelasan berupa materi. Nah, setelah sudah paham dengan materi yang dijelaskan, maka langkah selanjutnya adalah praktik atau latihan langsung, sekalian diberikan pembetulan atau koreksi. Selanjutnya, jika sudah mulai paham dengan tata cara sholat yang baik, selanjutnya adalah latihan kekhusyukan. Lalu dilakukannya evaluasi berkala, gunanya agar sholat santri makin sempurna. Jika perlu, santri diberikan objek belajar tambahan seperti materi bacaan, rekaman audio, bahkan rekaman video untuk menyempurnakan lagi tata cara sholat. Jika perlu juga, santri dapat diberikan buku catatan yang nantinya santri akan mencatat waktu dan jam di mana mereka melaksanakan sholat agar terciptanya ketepatan waktu sholat. Tujuan dari klinik sholat umumnya adalah untuk yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tata cara, gerakan, dan bacaan yang benar dalam sholat. 2. Perbaikan teknik pelaksanaan sholat. Membantu individu dalam memperbaiki teknik pelaksanaan sholat agar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang ketiga, pencegahan dan koreksi kesalahan. Mencegah dan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan sholat, termasuk gerakan, rukun, dan bacaan yang salah. 4. Pengenalan terhadap rukun dan syarat sholat. Memperkenalkan dan menjelaskan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat. Yang kelima, meningkatkan khusyuk. Khusyuk dalam sholat membantu individu untuk mencapai tingkat khusyuk yang lebih tinggi, yaitu kekhusyukan dan konsentrasi penuh dalam melakukan ibadah sholat. 6. Memahami makna spiritual sholat. Menyampaikan makna spiritual dan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat, melampaui aspek mekanis pelaksanaannya. Yang ketujuh, mendorong konsistensi dalam pelaksanaan sholat sebagai kesempatan untuk lebih memahami nilai-nilai Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 8. Pemahaman terhadap nilai-nilai Islam. Menggunakan sholat sebagai kesempatan untuk lebih memahami nilai-nilai Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Klinik sholat bertujuan untuk memberikan bimbingan intensif, pendidikan, dan pelatihan agar individu dapat melaksanakan sholat dengan benar, bermakna, dan dengan penuh khusyuk. Permisi mas, mau tanya. Kita dari UNER ada proyek untuk membuat klinik sholat di pondok ini. Biar perkenalkan nama masnya dulu. Mungkin namaku Pak Tony. Kalau saya Didin. Saya Satrio Utomo mas. Jadi saya di sini mau tanya tentang ini pendapat mas buat ini klinik sholat di pondok ini mas. Pendapat masnya sendiri gimana? Oke, kalau dari rancangannya dari masnya yang tadi udah dipaparkan di depan tadi itu, menurut saya itu kurang efektif. Tapi saya setuju sebenarnya, setuju ada proyek seperti itu setuju. Tapi dalam implementasinya sepertinya kayaknya kurang efektif. Soalnya kan disuruh nulis juga dia sholatnya jam berapa. Kemudian yang saya tekankan ya itu si santrinya itu disuruh untuk nulis dia sholat jam berapa. Nah itu kayaknya kalau
sebagai mahasiswa ya kayaknya itu nggak perlu. Yang mungkin yang lebih ditekankan lagi tuh apa di ya apa apabila ada konsekuensinya, ditekankan pada konsekuensi aja. Konsekuensi kalau dia itu terlambat atau dia malah nggak ikut sholat itu nanti itu ada apa, nah gitu ya, pakai sistem reward and punishment gitu. Kalau dia kalau dia sering telat atau sering nggak ikut jamaah itu ya dikasih hukuman atau gimana gitu. Tapi kalau dia sering jamaah dan sebagainya nanti mungkin bisa diberi apresiasi gitu. Ya kemudian kalau untuk bagian pencatatan sholat ini itu bagusnya menurut saya sendiri ya, itu dari ada satu divisi di dalam satu pondok itu mengurusi pencatatan gitu, bukan dari mahasiswanya sendiri tapi dari pengurusnya. Nah gunanya buat apa? Kita itu biar sebagai mahasiswa itu kita perlu adakan aturan dulu, kita paksa dulu gimana agar itu bisa berjalan rutin. Nah kalau sudah rutin insya Allah nanti kedepannya itu bisa langsung jalan secara otomatis, udah terjadi budaya itu, jadi budaya. Nah kalau sudah jadi budaya itu mungkin yang ini proyeknya sholat ini berarti kan berhasil, dan kayak divisi pencatatan itu sudah tidak perlu ya, bisa dihilangkan juga. Kalau menurut Mas Tony gimana? setuju, tapi mungkin untuk sistemnya dari saya sendiri itu bisa menghindari dari divisinya, itu cuma tinggal mengontrol dan menekankan, dan itu juga divisinya juga jadi yang ngasih punishment dan reward khusus itu. Mungkin itu saja Mas. Ya. Terima kasih Mas. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek yang kita lakukan yaitu klinik sholat di Pondok Pesantren Darussalam dapat meningkatkan kesadaran para santri Pondok Pesantren Darussalam dalam melakukan sholat berjamaah di tepat waktu atau di awal. Jadi itu tadi adalah proyek yang akan kita jalankan di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.